masalah mana yang paling mendesak untuk segera diselesaikan? Ya, yang pertama itu terkait dengan berbagai kenaikan harga pangan ya. Kita melihat bahwa langkah-langkah terkait dengan kebijakan minyak goreng misalnya yang selama ini belum terpecahkan ya kan sesuai dengan janji daripada pemerintah sendiri ya kan. Harga minyak goreng curah yang ditetapkan 14.000 itu masih tetap tinggi ya kan. Kemudian kebijakannya yang dilaksanakan juga itu DMO DPO itu masih belum efektif ya. Nah, sebenarnya ini kan masalah opsi atau masalah memilih kebijakan yang tepat gitu untuk masalah minyak goreng. Dan kemudian yang kedua juga saya kira terkait dengan penyelesaian harga energi ya kan, penyelesaian harga harga minyak lah ya kan, minyak dan gas ya yang selama ini masih bisa ditahan oleh pemerintah ya. Tetapi saya kira akan ada batasnya gitu kemampuan pemerintah untuk tidak menyesuaikan kenaikan harga energi ini ya kan. Karena sekarang ini saja kan diperkirakan Pertamina itu akan mengalami defisit yang sangat besar kalau misalnya ini tidak dilakukan penyesuaian. Jadi yang berikutnya itu adalah bagaimana perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak ya, terutama masyarakat menengah ke bawah ya, yang selama ini saya kira justru mengalami suatu dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok masyarakat menengah ke atas ini. Nah, ini hal-hal seperti ini yang akan harus ditangani oleh pemerintah setidaknya dalam jangka menengah ini. Oke. Oke, terkait dengan kondisi ini, sekali lagi saya katakan ya, kalau mau fair, kita juga tidak bisa mengesampingkan ya masalah-masalah secara global gitu. Karena memang konfliknya ataupun juga yang tengah terjadi saat ini terkait dengan kenaikan harga komoditas secara global, sehingga juga berdampak kepada kenaikan harga pangan di dalam negeri. Tapi sebetulnya yang menjadi pertanyaan adalah ketika betul-betul terjadi ya reshuffle kabinet pada tanggal 15 Juni mendatang, apakah sebetulnya ini bisa menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini ya? Atau sebetulnya juga tidak bisa dilakukan hanya dengan reshuffle kabinet saja? Ya, kalau menurut saya reshuffle kabinet kan bisa motivasinya itu atau dorongannya itu karena masalah kinerja daripada para menteri yang dianggap kurang perform gitu ya, atau karena ada dorongan-dorongan yang sifatnya politik. Saya sendiri nggak tahu. Selama ini kan justru kinerja reshuffle itu boleh dikatakan merupakan lebih kepada penyelesaian ya, politik gitu ya kan, dorongan-dorongan politik untuk misalnya mengakomodasi partai ini, kemudian mengakomodasi kelompok ini dan seterusnya gitu, bukan kepada kinerja atau performance dari menteri-menteri yang bersangkutan. Nah, jadi on off-nya reshuffle itu sendiri juga menunjukkan kalau memang betul-betul merupakan atau kondisi akibat daripada tidak performnya para menteri ini, ya seharusnya kan presiden segera melakukan itu. Gitu. Tapi karena ditunda ini menunjukkan bahwa reshuffle ini bukan karena masalah kinerja ya, tapi mungkin karena tekanan ataupun tarik menarik kepentingan politik atau kepentingan partai lah ya. Misalnya ada partai yang mau masuk ke dalam kabinet, maka kemudian harus disesuaikan lagi komposisi kabinetnya ya kan, dan seterusnya seperti itu.